Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, menjadi semakin taat, jadi semakin taat, kata Allah apa? Aku akan berikan solusi dari setiap problem kehidupannya. Jadi Allah ingin memberikan satu sapaan, ya, sekaligus khitab, mengajak kepada kita semua, menyadarkan kita semua hamba-hamba Allah dengan 3 golongan itu. Allah ingin naikkan statusnya, ya, naikkan statusnya semua, baik tadi orang yang taat, ya kan, kemudian ada orang yang ingkar, yang kafir, ya kan, ada orang munafik, ya kan. Nah, ini 3 golongan ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan satu huruf yang sama, yaitu ya, ya kan? Ya ayyuhan nas. Hai semua manusia tanpa kecuali yang tengah berinteraksi dalam kehidupan, yang kalian hidup bahkan bersuku-suku, berkomunitasnya beda-beda, itu yang ada di Quran surah 49 Al-Hujurat ayat ke-13 menggunakan kata ini juga, kalimat ini, ya ayyuhan nas, hai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai semua manusia, aku ciptakan kalian, di antara manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, kemudian kalian menyebar luas, berkomunitas, beda-beda tempatnya, ya, beda RT, beda RW, beda kabupaten, bahkan sampai ke beda negara, beda benua, gitu kan? Bahkan beda-beda suku, ya, supaya kalian saling mengenal, berinteraksi. Dalam interaksi kalian itu dan mendapati, ya, ini realitas yang terjadi. Baik ada orang taat, orang ingkar, ataupun ada orang munafik, kata Allah, semua aku berikan kesempatan yang sama untuk mendekat kepada Allah sehingga meningkat statusnya menjadi semakin istimewa. Jadi yang taat dengan diberikannya oleh Allah perintah ini akan semakin bertambah ketaatannya, semakin dekat dengan Allah, dan nanti feedbacknya itu akan dirasakan. Jadi begitu meningkat dengan Allah kedekatannya, meningkat takwanya, maka nanti ada hasil yang didapatkan. Ya, saya beri contoh cepat misalnya, ya. Ini kan orang taat di dalam Al-Baqarah ini, di ayat yang kedua disebut dengan golongan muttaqin, orang takwa, gitu kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu kan? Nah, ketika orang-orang takwa ini berusaha meningkatkan ketaatannya kepada Allah, ya, tingkatkan lagi, takwanya lagi, maka apa yang didapatkan oleh orang-orang ini? Selain meningkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada jaminan-jaminan yang diberikan. Di antaranya misal di Quran surah ke-65 At-Talaq, ya, di akhir ayat yang kedua. Di akhir ayat kedua, di awal ayat yang ketiga, ya kan? Allah menyampaikan tegas sekali kalimatnya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, menjadi semakin taat, kata Allah apa? Aku akan berikan solusi dari setiap problem kehidupannya. Ya, aku berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Jadi orang-orang yang meningkat ketaatan, pertanyaannya, kenapa sih harus saya meningkatkan takwa kepada Allah, gitu kan? Kenapa harus saya meningkatkan ketaatan kepada Allah? Kata Allah sederhana jawabannya, selain aku angkat derajatmu, aku akan mudahkan urusan hidupmu. Aku kirimkan rezeki kepadamu sehingga engkau tidak merasa sibuk dengan mencari rezeki, tapi lebih menikmati kedekatanmu dengan menyembahku, dengan beribadah kepada aku, kata Allah. Ya, itu sangat luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di ayat lain, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Kata Allah, aku jamin bahagia. Itu ada di Quran surah kedua nanti di akhir, ya, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini di Quran surah kedua kembali, dan di akhir ayat 282. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Nah, ya, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan, menambahkan kepadamu tambahan pengetahuan. Jadi ternyata dengan meningkatkan takwa kepada Allah, menambah ketaatan kepada Allah, hidup kita akan lebih mudah, rezeki akan lebih gampang. Dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, ternyata kecenderungan hidup kita akan lebih bahagia. Dengan meningkatkan takwa ketaatan kepada Allah, ternyata bertambah kecerdasan kita. Bertambah Allah mengajarkan pengetahuan kepada kita. Feedbacknya ada. Pun demikian dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang terputus hubungannya dengan Allah, orang-orang yang menutup dirinya, ya, belum membuka hubungan dengan Allah, menutup, kafar. Dalam bahasa Inggris diserap ke bahasa Inggris jadi cover, menutup, gitu ya. Sehingga harus dibuka. Ya, ketika Anda mau membuka itu untuk mendapatkan hidayah Allah. Jadi bukan nggak ada yang nggak dapat hidayah. Allah memberikan hidayah itu, cuma maukah Anda mengambilnya untuk melembutkan hati Anda, mengambil hidayah itu. Persis seperti sinyal handphone, kan? Ya, begitu sinyalnya kecil kan Anda ke jalan tuh, kemana, cari ruangan, cari tempat supaya sinyalnya ada lagi.
Nah, hidayah itu ditebarkan. Cuma tinggal Anda membuka keadaan suasana hati Anda sehingga sinyal hidayah itu kuat untuk didapatkan dalam jiwa Anda. Ya. Karena itu di Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir ya Allah menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ya berikhtiar mencoba untuk mendapatkan hidayah kami, artinya kita mendapatkan. Berusaha kita dapatkan karena Allah sudah sebarkan. Maka kami akan tunjukkan jalan-jalan termudah untuk meraihnya, untuk menuju kami, kata Allah. Ya, jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Orang-orang yang ingkar pun Allah ajak. Ayo, ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya engkau mendapatkan hal yang sama seperti golongan yang pertama. Ya, orang munafik juga demikian, diajak kembali oleh Allah. Ayo, balik lagi, supaya imanmu benar, supaya hilang semua persoalan-persoalan hidupmu, supaya hilang ancaman-ancaman akhirat yang diancamkan kepadamu saat ini. Jadi kurang rahman apalagi Allah kepada hambanya, kurang sayang apalagi Allah kepada hambanya. Sepanjang nyawa masih berada dalam jasad kita, belum sampai di kerongkongan, semua punya kesempatan untuk menaikkan derajatnya. Karena itu saya sering katakan bahwa kesolehan itu hak bagi setiap hamba. Menjadi soleh itu hak setiap hamba. Tinggal kewajiban hamba berikhtiar untuk mendapatkannya. Karena hak selalu bersanding dengan kewajiban. Jadi mustahil seseorang mendapatkan haknya tanpa memenuhi kewajibannya. Bukankah Anda di pekerjaan tidak mungkin mendapat gaji hak Anda kalau Anda tidak bekerja? Pun demikian, kesolehan tidak akan diraih walaupun itu hak kita kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk berikhtiar mendapatinya. Itu.